hukum di bidang perpajakan. Karena di sini luas nanti definisi hukum, baik hukum material maupun hukum formil ya. Tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi kita juga mengenal yang namanya asas ya. Tadi ya, asas-asas itu juga masuk ke dalam hukum formil ya, di dalam kajian ilmu hukum, termasuk juga kebiasaan ya, termasuk juga traktat, jurisprudensi ya, bahkan jurisprudensi ini ya, jurisprudensi ya. Tapi memang lagi-lagi gitu ya, apa namanya, terkadang memang kita harus juga pahamin karena ini sifatnya ilmu yang bersifat sosial gitu ya, maka kita juga tidak, maka ada banyak pendapat gitu ya, maka ada banyak pendapat ya, seperti misalnya bagaimana kedudukan eh, kebiasaan gitu ya, bagaimana kedudukan kebiasaan di dalam apa namanya, peraturan perpajakan gitu ya. Nah, satu pendapat mengatakan bahwa kebiasaan ini ya, kebiasaan tidak dikenal dalam hukum pajak gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya, bahasan yang sangat penting ya di dalam hukum pajak, karena hukum pajak ini kita harus paham dia masuk ke dalam ranah hukum publik gitu ya, masuk ke dalam ranah hukum hukum publik. Hukum publik itu apa? Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara ya. Dan hukum publik menganut yang namanya asas legalitas ya, asas legalitas. Nah, dengan demikian suatu pemajakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga timbullah suatu kesimpulan ya, kesimpulan hukum, kesimpulan atau pendapat hukum yang mengatakan bahwa kebiasaan ini ya tidak dikenal gitu ya dalam hukum pajak ya. Nah, ya, kebiasaan ini tidak dikenal di dalam hukum pajak. Jadi memang ini suatu hal yang patut dicatat gitu ya oleh teman-teman ya. Jadi ya harus hati-hati gitu ya. Nah, jadi artinya nanti gimana ya? Artinya nanti ketika kita menggunakan argumentasi hukum ya, kita tidak bisa gitu mengatakan, oh biasanya begini gitu ya, biasanya begini kan gitu ya kebiasaan. Oh kebiasaan di tempat kami tidak bayar pajak gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi itu tentunya tidak pas gitu ya. Ini kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga kaitannya nanti dengan tadi jurisprudensi ya, jurisprudensi ini. Nah, ini pun memang ada banyak pendapat gitu ya, selalu ada banyak pendapat. Apakah jurisprudensi ini merupakan apa namanya berlaku atau tidak gitu ya, pada prakteknya memang berlaku gitu karena ada asas ya, ada asas di dalam ilmu hukum itu yang mengatakan similia similibus ya. Nah, dicatat ya apa, similia similibus. Nah, ini kayak mantra ini ya, kayak mantra apa tuh, si tukang sihir siapa namanya, eh siapa yang kacamata itu, halo halo, Harry Potter, Pak. Harry Potret ya. Similia similibus gitu ya, artinya apa, similia similibus itu artinya suatu putusan terhadap suatu perkara yang sama, maka putusannya haruslah sama gitu. Itu asas ya, artinya itu sama dengan asas equal treatment gitu ya, sama dengan asas equality before the law ya, equality ya, bisa juga sama juga dengan asas kepastian hukum ya kan, asas kepastian hukum ya, tidak ada hukum tanpa kepastian. Asas juga kan, apa bahasa Latinnya, saya lupa ya, nullus apa namanya, tidak ada kepastian maka tidak ada hukum, nanti cari aja itu ya, bahasa-bahasanya banyak gitu ya. Nah, sama dengan jurisprudensi ini, artinya ketika hakim gitu ya, baik itu hakim pengadilan pajak maupun hakim pengadilan tinggi, pengadilan hakim Mahkamah Agung ya, sudah memutuskan suatu perkara dan perkara itu sama atau identik ya, maka ya dengan berdasarkan asas-asas tadi, asas similia similibus ya, kemudian asas kepastian hukum gitu ya, asas apa namanya persamaan, equal treatment, maka jurisprudensi ini menjadi bagian gitu ya dari tata hukum Indonesia berdasarkan ilmu hukum ya. Nah, saya kira itu teman-teman. Jadi ini luar biasa ini ya. Kalau teman-teman bisa kuasain ini ya, hukum pajak ini ya, satu semester ini 14 kali pertemuan, inget-inget terus, catat gitu ya, nanti berani terjun ya ke dalam dunia perpajakan, wah itu luar biasa ya. Coba teman-teman lihat, itu jarang orang hukum yang masuk gitu ya. Yang baru-baru ini sih udah mulai ini ya. Rata-rata memang yang masuk di dunia perpajakan, maksudnya di
litigasi perpajakan itu ya di pengadilan pajak ya termasuk di konsultan ya, itu memang bukan dari hukum gitu ya. Padahal dengan masuknya hukum ya tentunya lebih tujuannya tentunya bukan kita untuk merusak pajak, bukan ya, justru sebaliknya ya untuk memperbaiki ya pelaksanaan pajak ini sesuai dengan hukum ya, karena kita yang secara normatif tahu gitu ya, harusnya gitu ya, bagaimana hukum pajak ini ditegakkan ya. Karena tadi itu ketika pajak itu ditegakkan tidak berdasarkan hukum, maka itu bukan pajak ya. Itu namanya apa? Bukan pajak. Kalau pajak tidak berdasarkan hukum, itu namanya apa? Robbery. Hah? Bukan. Retribusi masuk pajak juga. Pajak yang tidak berdasarkan hukum ya, bukan pajak itu ya. Itu namanya palak gitu ya. Malak ya kan, nggak ada hukumnya kok pajakin ya. Jadi malak ini ya. Kalau pajak tuh ada hukumnya, undang-undangnya ada, undang-undang PPN ya, undang-undang nomor 42 tahun berapa tuh? Tahun 2009 ya, saya lupa ya. Undang-undang PPN, undang-undang PPH ya kan. Jelas ya, ada tarifnya 10% ya, PPH berapa ya kan. Untuk UMKM 0,5% gitu kan, untuk apa badan 25% jelas ada ya, tertera didasarkan. Tapi kalau nggak ada, tahu ada orang datang sini bayar pajak itu bukan pajak, itu palak namanya ya. Nah, atau di dalam bahasa apa namanya, bahasa Inggrisnya no taxation without representation. Nah, masih ingat itu juga asas itu kita pakai itu ya, kita pakai ya dalam kita mana dia asasnya ada lah ya, no taxation without presentation, atau apa namanya, taxation without representation is robbery ya kan, pajak tanpa undang-undang ya, tanpa representasi itu maksudnya kehendak rakyat gitu ya, persetujuan rakyat dalam bentuk undang-undang legislasi, maka dia dianggap sebagai robbery ya, pajak ya, apa tadi pajak tanpa hukum adalah palak gitu ya, itu bahasa kitanya gitu ya. Oke ya, ngantuk nih, mana nih coba, Pak. boleh lah hidupin ininya boleh ya, biar rame, ini sepi kalau gini ya. Baik ya itu ya. Sambil ngopi ya. Seru kan ini kan? Seru. Nah, jadi terus teori udah, sumber-sumber hukum udah ya. Apalagi nanti teman-teman kuasain yang namanya timbul dan hapusnya utang pajak ya. Itu udah keren banget itu ya. Tahu gitu ya, oh, kapan pajak itu timbul gitu ya. Nah, saya ingat ya ada dua ajaran ya kan, ajaran material dan ajaran formil gitu ya. Ajaran material itu tidak menunggu dulu ketetapan pajak ya, begitu ada suatu peristiwa perdata gitu ya, misalnya jual beli ya, atau mendapatkan penghasilan gitu ya, atau misalnya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan apa misalnya perdata lah ya, perjanjian ya, jual beli mendapatkan penghasilan ya, maka di situ timbul ya kewajiban pajak yang bersumber dari undang-undang ya, bukan bersumber dari keputusan pejabat. Maka itu disebut dengan ajaran material. Teman-teman kuasain ini ya. Karena ini nanti ini akan menentukan saat terutang gitu ya. Makanya ini ilmu yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Bahkan nanti dipelajarin sampai tingkat S2 gitu ya. Ada ya Master of Taxation gitu ya, teman-teman ya. Kalau berminat silahkan gitu ya. Itu luar biasa itu ya. Kemudian juga ada yang namanya ajaran formil ya. Ajaran formil ini sebaliknya, pajak itu muncul sudah adanya ketetapan. Nah, tapi kalau ini teman-teman harus pahamin, artinya memang kewajiban membayar pajak itu ada yang muncul dengan tanpa didahului oleh atau surat ketetapan. Dan ini yang berbahaya gitu ya, karena memang ini tidak disadarin gitu ya, tidak disadarin oleh orang yang tidak mengetahui ya, dia lewat-lewat aja, misalnya dia lagi apa jualan gitu, ini bahaya sekali ya teman-teman ya, ini bahaya sekali kalau tidak disadarin ya. Ini banyak kejadian gitu ya, dia bisnis aja ya kan, kalau dia jualan handphone gitu ya, nggak peduli dia sama pajak, tahu-tahu ya seharusnya dia membayar pajak ya, misalnya kan kalau dia omsetnya masih di bawah ya 4,8 miliar setahun, itu kan dia masuk ke UMKM, dan di situ dia wajib
ya melakukan yang namanya pencatatan ya. Kemudian dia juga wajib membayar yang namanya pajak penghasilan ya, setengah persen gitu ya. Nah, nanti kalau omsetnya udah lebih tinggi lagi, udah di atas 4,8 M, nah maka dia tidak hanya wajib membayar pajak penghasilan, dia juga wajib yang namanya membayar PPN gitu ya, memungut PPN ketika dia melakukan penjualan. Nah, ini lewat-lewat aja gitu, udah punya toko banyak ya di toko di Cempaka Mas ya, di Kelapa Gading, di mana satu toko aja omsetnya udah 5 M gitu ya. Tahu-tahu ya baru datang orang pajak dihitung ke belakang mundur 5 tahun, kena 20 M mati ya kan. Ya kan, disita itu semua harta-hartanya ya, orangnya dimasukin ke tahanan ya, dilakukan gizling itu karena nggak paham yang namanya ajaran hutang pajak material. Nah, sekarang mumpung teman-teman bisnisnya masih di bawah 4,8 M, hati-hati. Nah, sekarang pun sebenarnya udah mulai gitu ya, lebih baik tahu gitu ya daripada nggak tahu ya kan. Siapa yang suka bisnis online ini? Ya hati-hati, dicatat itu ya, berapa itu ya, donatnya berapa sehari. Saya kan tahu ini ya, yang mau jadi YouTuber juga penghasilannya dicatat ya, belajar lah itu pajak ya. Karena ya memang sekarang sih pengawasannya masih longgar gitu ya, tapi minimal kita tahu dulu gitu ya konsekuensinya. Memang kalau dilihat dari datanya memang dikit sekali gitu ya yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak karena keterbatasan SDM ya, baru 0, berapa persen ya tuh, enggak sampai 1% gitu ya wajib pajak itu yang menikmati yang diperiksa gitu ya, enggak sampai 1% gitu ya, kecil banget gitu, 0, gitu. Memang karena kan wajib pajak ini ada sekitar berapa ya, sekitar 20 jutaan gitu ya, yang diperiksa itu baru sekitar enggak sampai sejuta gitu ya, enggak sampai sejuta, ribuan gitu ya. Nah, memang ini menjadi celah gitu ya, menjadi celah ya, itu pun PR Ditjen Pajak. Intinya kita pahamin dulu hukum positifnya ya teman-teman ya. Halo, halo, halo. Oh, udah pada terlelap semua ini kayaknya. Iya Pak. Oh iya, Pak. Catat nggak nih? Catat ya. Terutama yang bisnis-bisnis ini, Ajeng nih. Ajeng ya? Ajeng suka bisnis ya? Ajeng apa Hening ini ya? Saya lihat tuh jualan online terus itu. Itu kalau omsetnya udah gede, ya penghasilannya, ya kayaknya pelajarin ya, Hening ya. Hening. Yang Sandi juga nih, yang YouTuber bentar lagi kan, wah miliaran itu ya. Kayak siapa tuh? Atar siapa namanya? Halilintar gitu ya. Halilintar, Pak. Iya, jangan sampai kita kaya sebentar gara-gara ketemu pajak jadi miskin lagi. Karena tarifnya gede gitu ya, PPH ya. BPH badan itu 25%. Ya, belum nanti sanksinya gitu ya. Nah, itu ya kita pelajarin ya. Geledek, Pak. Ah? Apa geledek? Ya. Iya, Sandi Geledek namanya. Bentar lagi tuh ya, udah berapa tuh subscribernya tuh. Luar biasa ya. Udah ya. Nah, jadi itu ya, kemudian asas-asas sudah, kepatuhan. Nah, ini kepatuhan juga udah ya. Intinya kita pelajarin lah ya bagaimana kita bisa menjadi wajib pajak yang patuh ya. Kemudian pajak internasional, nah ini juga ya seru nasional itu kan, masalah tax haven ya kan, masalah apa namanya, macam lah ya, masalah perdagangan internasional ya, ekspor impor ya, masalah double taxation ya, itu kalau lupa dilihat YouTube-nya ya. Nah ini YouTube-nya nih ya, YouTube-nya ada nih. Nah, udah saya siapin lah, enak lah, nggak rugi lah masuk Iblam gitu. Ya, nanti ditonton aja itu ya YouTube saya, di subscribe juga ya, biar siapa tahu gitu kan bisa kayak Sandi gitu kan. Ini ya, saya setelin ya. Nah, ya keluar dia. Nah, ya, cari itu ya, pelajarin tentang pajak internasional. Oh, lama nih internetnya lemot. Yang pokoknya nanti lihat aja lah ya di ini saya ya, di YouTube channel saya ya, cari di situ ya, pajak internasional. Seru itu ya. Misalnya juga tentang penghindaran pajak. Ya. Oh, ini suara saya kok keluar ini. Itu ya. Mana tadi ini? Pajak internasional ya. Nanti dipelajarin lagi, terus filosofi KUP. Nah ini juga paling penting. Jadi hukum pajak ini memang fokus di KUP ya.
fokus di KUP karena ini hukum formil ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya, mulai dari NPWP ya, wakil wajib pajak. Ini merupakan ranah hukum gitu ya, ketika nanti misalnya mewakili wajib pajak ataupun mewakili klien ya di proses perpajakan ya. Halo, halo. Siapa nih suara feedback nih? Bisa Mantul, Oke, ya. Pak, suaranya, Pak. Mantul ya. Oke. Itu ya. Nah, terakhir, kok terakhir? Biasa nih terakhir mulu. Si lama ini. SPT ya, guys. Tadi kan NPWP. Nah, kalau mengenai KUP ya, saya benar-benar pengen tekanin ke teman-teman, pahamin tentang sanksi-sanksi ya. Tentang sanksi-sanksinya. Jangan sampai kita orang hukum nggak tahu sanksi gitu ya. Jangan sampai kita orang hukum nggak tahu sanksi. Sanksi-sanksi misalnya kaitannya dengan mana dia? Nah ini ya. Saya geser dikit ya. Aduh. Mana sih? Ini ya. Nah ini ya, sanksi tentang mulai dari NPWP ya. NPWP ini kan kewajiban ya, ingat ya. Jadi kalau di dalam hukum ya itu kita katakan sebagai kewajiban. Nah, tapi di dalam ilmu perpajakan ini disebut dengan self assessment. Nah, ini kadang-kadang menjebak gitu ya. Kalau tidak kita dalami makna dari self assessment, seolah-olah ini self assessment itu apa sih? Self assessment itu kan bahasa Indonesianya ngitung sendiri gitu ya. Assessment swa pelayanan gitu ya. Jadi kita nganggap Pak ini kan bebas dong, kita kan self assessment ya, suka gue, padahal enggak gitu ya. Padahal kalau kita pahamin ini maksudnya adalah suatu kewajiban yang berbuah sanksi apabila tidak dilaksanakan. Jadi memang istilah self assessment ini ya kalau tidak dimaknai dengan benar dia bisa menjadi jebakan Batman gitu ya. Kita karena kita pikir self assessment kan kita kayak swalayan gitu ya, terserah kita mau milih apa gitu kan. Kita masuk ke pasar swalayan ya, ke Carrefour gitu ya, terserah mau milih apa, mau beli apa, mau beli mie ya, mau beli bakso nggak ada situ ya, mau beli apalah gitu kan. Padahal sebenarnya self assessment itu adalah suatu kewajiban yang berpotensi ya menimbulkan sanksi, dan sanksi di perpajakan ini ngeri gitu ya, karena mulai dari administratif ya sampai nanti ada sanksi pidana. Mulai dari taraf paling awal dari sistem self assessment itu sudah ada ancaman-ancaman sanksi yang benar-benar harus kita waspadai ya, seperti misalnya kewajiban pendaftaran. Walaupun ini bersifat self assessment, pada hakikatnya dia merupakan suatu kewajiban ya. Jangan sampai kita tidak mendaftar ketika syarat objektif dan syarat subjektifnya sudah terpenuhi. Nah, ini yang teman-teman harus catat ini ya. Dan ini banyak yang nggak paham gitu ya, ataupun sudah paham tapi males gitu ya. Karena nanti akan ada yang namanya sanksi administrasi. Sanksi administrasinya sih macam-macam ya. Kalau dia sengaja ya tidak mendaftar ya, dan itu menimbulkan kerugian pendapatan negara, yang pertama sih dia biasanya dikenakan sanksi administrasi dulu. Ya, sanksi administrasi itu apa? Biasanya itu adalah berupa, nah ini ya, ini saya mau share ini, saya dapat ini ya, ini dari, bentar ya, saya kasih, ini biar teman-teman gampang, nanti saya share ya. Nah ini ya, mana dia? Nah, ini masih download nih, agak lama. Jadi macam-macam sanksi ini ya. Nah, kelihatan ya? Ntar lagi download. Jadi ada sanksi administrasi itu yang namanya bunga ya, yang namanya bunga. Nah, kelihatan nggak? Nah ini ya, sanksi administrasi yang namanya bunga. Jadi sanksi administrasi ada 3, ada bunga, ada kenaikan, ya, ada satu lagi berupa denda. Nah ini yang banyak itu bunga ya. Bunga itu kenapa? Bunga itu ya diantaranya ya pelanggaran-pelanggaran yang karena dia kurang bayar ya, karena dia kurang bayar. Ya, misalnya ini adalah pasal, nah ini nanti saya share ya. Jadi banyak nih tersebar di berbagai pasal sanksi berupa bunga ya. Misalnya ketika dia
kedapatan melakukan pembetulan SPT. Jadi SPT-nya salah, gitu ya. SPT-nya, surat pemberitahuannya salah. Nah, kemudian dia melakukan pembetulan, dan ketika dia melakukan pembetulan ada pajak yang kurang dibayar, maka dia dikenakan sanksi, ya 2% ya dari pajak yang kurang dibayar. Ya. Seperti itu ya. Jadi sanksi-sanksi bunga 22% ini biasanya ini terkait dengan ada pajak-pajak yang kurang dibayar, ya. Kemudian dia baru bayar kemudian sehingga di situ mengakibatkan keterlambatan, maka dia dikenakan sanksi 2% ya. Nah, ini teman-teman catat ini ya. Jadi pasal-pasalnya sih banyak ya. Pasal 8 ayat 2, pasal 13 ayat 2, pasal 8, pasal 9 ya, terlambat membayar pajak masa dan pajak tahunan, pasal 13 ya, kekurangan pembayaran pajak dalam SPK PKB ya, pasal 13 ayat 5 ya. SPK PKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun ya karena adanya tindak pidana. Nah, ini kaitannya nanti dengan asas ultimum remedium ya. Asas ultimum remedium yaitu SPK PKB, surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya ya. Jadi ini dia dikenakan sanksi berupa bunga ya 48% dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar ya. Nah, ini silakan nanti dilihat ya, ada pasal 14 ayat 3, pasal 15 dan juga pasal 19. Ini sanksi-sanksi perpajakan ya. Nah, ini sebenarnya sanksi yang sifatnya ringan ya kalau bunga ya. Nah, nanti ada sanksi administrasi yang lebih berat ya, yaitu sanksi yang namanya mana dia? Sorry. Bentar ya. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi sanksi-sanksi yang ini yang persentasenya ya. Nah, ini yang 150% ini ya. Nah, ada yang sanksinya sampai 150%. Ini pasal 8 ayat 3 ya. Yaitu ketika dia tuh terkena pidana ya kan. Nah, tapi kemudian dia mengakui ya, melakukan pengakuan ya, pembetulan sendiri ya. Dan pidananya itu dihapus tapi dia mengganti dengan sanksi sebesar 150% ya. Nah, ini juga ada ya di pasal 8 ayat 3 ya. Selain itu ada sanksi berupa denda keterlambatan penyampaian SPT ya kan 100.000 dan 500.000 untuk orang pribadi dan badan ya. Gitu ya. Halo. Ini kalau ada yang nanya langsung aja ya. Ini pertemuan terakhir ini. Kapan lagi bisa nanya sama saya? Halo. Halo Pak. Nah, itu. Nanya ya. Jarang-jarang nih kita bisa terakhir ini ya. Besok-besok nggak ketemu lagi ya. Pak, mau tanya Pak. Boleh. Kalau yang kata Bapak apa yang tadi awal dibicarakan kita pertama belum mendaftarkan pajak, Pak. Tahun udah ketemu aja 4%. Gitu. Itu bagaimana Pak? Ini kasusnya apa kita harus analisa pakai SPT apa daftar sanksi kayak ini yang Bapak kasih ini? Analisanya. Iya, apa namanya nanti kan itu kan peristiwanya ya. Bentar ya. Jadi saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh nih ada bentar. Tadi kan pakai Excel kali enak ya. Gimana ya? Apa nggak punya Excel saya. Pertanyaan bagus. Jadi itu kan itu peristiwa real gitu ya. Itu kan peristiwa real gitu ya. Peristiwa real yang terjadi ya karena dia tidak mendaftarkan NPWP gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan bentar ya. Mana ya? Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kewajiban membayar pajak itu ya, itu kan melekat kepada
subjek gitu ya, melekat kepada subjek dan melekat kepada objeknya ya kan, berdasarkan ajaran material gitu ya. Dan itu menjadi suatu kewajiban. Nah, ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan gitu ya, maka dia akan berbuah sanksi. Nah, kaitannya tadi dengan NPWP gitu ya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ya. Nah, jadi mana ya? Nah, ini dia. Nah, sanksi ya. Nah, ini dia. Jadi lebih jelasnya di sini ya. Jadi kalau dia itu sengaja ya tidak mendaftarkan diri ya, artinya tidak mendaftarkan diri, padahal dia harusnya mendaftarkan diri ya, karena dia sudah memiliki penghasilan ya kan, dia sudah memiliki penghasilan dan penghasilan itu terkena pajak gitu ya, maka dia wajib mendaftarkan diri, artinya sudah terpenuhi syarat objektifnya gitu ya, syarat objektif dia untuk mendaftarkan diri ya. Nah, maka di sini ada sanksi ya, penjara ya kan, penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun ya kan, di pasal berapa nih? Pasal 39 ya, pasal 39. Nah, ini harus teman-teman pahamin gitu ya. Nah, kemudian mana lagi ya? Saya kira itu ya. Nah, intinya ada sanksi gitu ya, ada sanksi ya. Di pasal 39 itu sanksi pidana. Bisa juga kalaupun dia tidak terkena pidana, dia bisa terkena sanksi administrasi ya, sanksi administrasi tadi ya, berupa kenaikan tadi ya. Sanksi administrasi di sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini ya, ini. Jadi terkait dengan SPT, terkait dengan NPWP ya. Sorry, mana sih? Ini ya. Nah, ini ya. Jadi apa tadi? Sanksinya tadi ya, pasal 39 itu ya, pasal 39 ayat 1. Nah, itu harus teman-teman pahamin gitu ya. Dan itu kan kalau kita lihat banyak gitu ya yang masih belum sadar gitu ya. Yang masih belum sadar yang tadi itu saya katakan udah usahanya udah banyak gitu kan, udah maju ya, NPWP aja nggak punya gitu kan. Artinya kan kalau di NPWP aja nggak punya, bagaimana dia bikin SPT? Sebentar ya Pak. Oke. Oh ya. Oke. Jelas ya? Nah, kalau dia misalnya tadi udah bisnis 5 tahun gitu ya, udah bisnis 5 tahun, NPWP aja nggak punya gitu kan. Nah, gimana dia mau bikin SPT, gimana dia mau melakukan pembayaran, sedangkan untuk bisa membayar, orang itu kan harus punya NPWP ya, untuk ya kan, terutang dia bisa kembali. NPWP aja nggak jelas cara ya kan, itu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang namanya NPWP secara jabatan. NPWP secara jabatan ini akan ditindaklanjuti nanti dengan yang namanya surat ketetapan kurang bayar ya, plus denda administrasi. Itu yang minimal gitu ya, itu minimal ya, karena memang dianggap dia karena nggak tahu ya, karena dia kurang sosialisasi ya, kurang belajar ya, paling dikenakan administrasi, dan itu pun sudah berat ya, karena akumulasi pasti ya, akumulasi dihitung mundur ya kan. 5 tahun. Kenapa sampai 5 tahun bisa dihitung mundur? Karena daluarsa penetapan itu adalah 5 tahun ya. Artinya kalau dia mulai bisnisnya dari tahun 2014 misalnya ya, catat nih ya, dia mulai bisnis tahun 2014. Nah, di tahun 2020 baru ketahuan nih sama orang pajak ya. Dilihat kok ini ada toko rame gitu ya, itu omsetnya udah banyak. Dari tahun kapan Pak mulai dagang? 2014. 2014 udah rame. Nah, maka pajak cuma punya wewenang sampai tahun 2020
15, artinya dihitung mundur dari 2020 ya kan, 2020 ya kan, 2019 ya kan, 2018, 2017, 2016 ya, yang kelimanya 2015. Maka tahun 2014 dia aman gitu ya. Dia aman gitu ya. Istilahnya untung lah gitu ya. Karena memang kadaluarsa penetapan itu kan 5 tahun gitu ya. Nah, tapi itu juga berat pasti kan, karena kan dia nggak prepare gitu ya. Dia nggak prepare ya kan. Maksudnya dia nggak prepare, dia nggak tahu ya kan, mungkin juga uangnya udah dipakai buat ini buat itu, tahu-tahu datang tagihan pajak akumulasi 5 tahun gitu ya, misalnya omsetnya 1 tahun itu taruhlah ya 0,5% ya, PPh-nya aja 0,5% misalnya gitu ya, ini kan yang paling untung gitu ya, 0,5% berarti kan berapa itu, gede lah gitu ya. Bisa kena, belum PPN-nya ya kan, PPN 10% ya. Kalau PPh sih, kalau 0,5% itu kan untuk UMKM ya, untuk UMKM yang mendaftar. Kalau dia nggak mendaftar, dia kena tarif normal ya. Bisa kena tarif yang 12% ya kan. Misalnya 12% dari 5M ya udah berapa tuh? Mungkin udah 1M ya. Dari PPh-nya aja udah taruhlah 1M atau 500 juta lah gitu kan. Nah, belum nanti dari PPN-nya ya, PPN 10% ya, belum dari dendanya ya kan, dendanya tadi kan bisa ada yang denda sampai 150 ya kan. Kalau itu denda karena dia pidana ya kan, pidana yang dihapus ya, pidana yang dihapus artinya pidana yang apa namanya alihkan menjadi administrasi yang berdasarkan prinsip ultimum remedium ya kan. Nah, belum nanti dikali ya kan, dikali lagi menjadi 5 ya kan, misalnya mundur 5 tahun itu besar sekali. Akhirnya buntut-buntutnya ya usahanya pasti dia nggak bisa bayar ya. Kalau dia nggak bisa bayar ya aset-asetnya disita ya kan, asetnya disita ya kan. Nah, jadilah dia pesakitan ya artinya kan, karena kan nanti asetnya disita, orangnya juga bisa digezeling ya, yang kemarin kita masuk ke dalam sistem penagihan pajak ya, itu ya guys ya. Nah, jadi memang ini harus dipelajarin lagi. Ini ada ya di slide itu adalah ya. Di slide tentang filosofi KUP itu dibaca aja yang namanya hitung mundur ya, penetapan mundur gitu ya, 5 tahun ya, sejak orang itu dikenakan NPWP jabatan. Itu ada di slide-nya ya. Ada di slide ya. Ini saya bukain. Filosofi ini ya. Nah, ini dia. Di slide yang ini ya. Mana dia? Nah, ini dia ya. Iya kan? Nah, jadi ketika orang itu ya daftar NPWP ya, baik itu karena inisiatif sendiri ataupun karena jabatan ya, karena jabatan itu maksudnya ketahuan gitu ya, diberikan NPWP oleh Direktorat Jenderal Pajak ya tanpa permohonan. Nah, ini ada ya jangka waktu 5 tahun ya kan, kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindakan jabatan ya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak ya. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan WP belum PKP ya, misalnya tadi harusnya dia PKP tapi dia belum PKP ya kan. Dan tidak memenuhi lagi syarat PKP, omsetnya kurang dari 4,8 M, maka penerbitan SKP atau STP PPN dapat dilakukan tanpa didahului pengukuhan PKP secara jabatan. Untuk PPN ya, untuk PPN ya, dapat langsung diterbitkan SKP ya dan STP tanpa dilakukan dulu pengukuhan secara jabatan terkait dengan PKP. Intinya itu ya, teman-teman pahamin ya yang namanya konsekuensi gitu ya dari tidak melakukan pendaftaran, baik itu pendaftaran NPWP maupun pendaftaran PKP ya, sebelum nanti kena gitu ya, sebelum nanti bisnisnya tambah gede ini ya. Ini kayaknya bisnismen semua ini kan teman-teman ini ya. Baik ya.
Nah, kemudian berikutnya lapor ya. Jadi sudah daftar, lapor. Nah, ini juga kemarin udah saya bahas ya. Saya bahas panjang lebar tentang pelaporan. Ini silakan nanti teman-teman dipelajarin lagi ya. Dan di sini juga ada sanksi-sanksi yang semacam gitu ya, mulai dari sanksi keterlambatan di pasal 7 ya, ingat ya, sanksi keterlambatan penyampaian SPT di pasal 7 ya, yaitu 100.000 untuk orang pribadi gitu ya, dan 500.000 untuk badan ya, apabila terkait dengan SPT massa gitu kan. Tapi kalau dia terkait dengan SPT tahunan, maka denda 1 juta. Itu kalau keterlambatan. Tapi juga ada ada juga sanksi-sanksi yang lain gitu ya, misalnya ini ya, sanksi karena kealpaan gitu ya, sanksi karena kealpaan dia salah ya, salah atau tidak benar menyampaikan SPT ya, maka di sini dia dikenakan ya, apabila tindakan itu adalah tindakan pertama ya, dia hanya dikenakan sanksi administrasi ya. Nah, di sini ya, wajib pajak, di sini saya bold ya. Saya bold aja biar gede lihat tulisannya. Nah, wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar ya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Dan di sini memang dia kalau baru pertama tidak dikenakan sanksi pidana ya. Nah, tapi dia di sini kena yang namanya denda kenaikan 200% ya. Nah, gede 200% itu ya. Ya tadi itu ya. Misalnya omsetnya udah 5M ya kan. Kurang bayarnya kena 500 juta ya kan. Dikali lagi sama sanksinya 200%, ya udah berapa tuh? 1,5 M gitu kan. Itu baru dari PPh-nya aja, belum PPN-nya ya kan. Oh, jadi berlipat-lipat ya enggak? Halo, halo. Tadi siapa yang nanya nih? Iya, Pak. Nah, itu kan. Jadi ini pasalnya ini nih ya. Pasal berapa nih? Nanti cari aja nih. Kalau nggak salah ini pasal 8 ini ya. Pasal 8 ayat 3 kalau nggak salah ya. Ini juga nggak ada pasalnya nih. Ya. Nah, jadi intinya adalah wajib pajak itu kalau dia baru pertama ketahuan emang dia nggak langsung pidana. Tapi walaupun nggak pidana kan gede 200% ya. Sama aja ini kayak dipidana ya. Kadang-kadang orang udah, Pak, mending saya di penjara aja daripada saya bayar segitu. Tadi dari penjara aja mending duit saya utuh gitu ya, nggak apa-apa lah ya. 6 bulan di penjara. Ah? Nanya boleh lah. Jangan takut-takut. Kalau kelalaiannya dari pegawai pajaknya sendiri gimana, Pak? Nah, ini ya. Ada sanksinya juga ya. Nah, ini kita masuk ya. Kita langsung aja ya ke sanksi pidana. Emang kita pertemuan ini sih sanksi pidana. Ini saya biasa, saya kan suka ke belakang-belakang terus ya. Bukan suka main belakang, bukan. Maksudnya flashback gitu ya. Jadi untuk tindak pidana ya, ini ya guys ya. Nah, kita langsung sini aja ya. Biar cepat kuliahnya nih. Jadi ada yang menimpa pegawai pajak, bukan menimpa ya, menjerat gitu ya, mengancam lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang namanya sanksi pidana di bidang perpajakan, di sini kita lihat dari subjek atau pelakunya ya. Pertama terkena WP ya. Kalau WP wajib pajak itu dia tadi ya, karena kealpaan dia tidak menyampaikan SPT, dia kena di pasal 38 ya. Kalau dia karena sengaja dia kena di pasal 39 yang hukumannya lebih berat ya, macam-macam di sini ya. Ini untuk WP ya, dia kena juga di pasal 39 ayat A, 39A ya. Ini kalau dia menggunakan faktur pajak yang bodong, istilahnya faktur bodong gitu ya. Bahasa sehari-harinya faktur bodong ya, atau faktur fiktif. Kalau bahasa hukumnya, bahasa KUP-nya disebut dengan faktur STBS ya. TBTS, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dia kena pasal 39 ayat, sanksinya gede ya. Hati-hati ini makanya. Sanksinya bisa sampai 6 tahun penjara ya, dan denda sampai 6 kali wajib pajak, 6 kali jumlah pajak yang dibayar, dan itu kumulatif ya, karena di sini menggunakan kata sambung dan ya. Nah, yang menimpa kemudian juga bisa sanksi pidana perpajakan ini dikenakan kepada instansi pemerintahan. Jadi bukan hanya wajib pajak aja, bukan hanya pengusaha ya, bukan hanya penanggung pajak. Yang kena juga bisa menimpa, bisa juga menjerat
pihak-pihak lain ya, misalnya instansi pemerintahan, lembaga, asosiasi, pihak lain yang di sini tidak memenuhi misalnya kewajiban-kewajiban untuk memberitahukan data ya kepada pihak pajak ya. Jadi misalnya bank gitu ya, perbankan ya sengaja menutup-nutupi ya dana tersangka ya ataupun terduga pelanggar pajak ya ditutup-tutupin, nah ini bisa kena penjara ya. Begitu juga instansi lain, misalnya lembaga apa namanya keuangan ya, biasanya sih lembaga keuangan ini ya, lembaga keuangan ya. Bisa juga lembaga-lembaga penyedia data ya. Nah, intinya itu ya. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Ning itu pegawai pajak, nah dia kena di sini ya. Nah, di sini. Mana. Sorry. Delik aduan ya. Ini nih. Ini sanksi bagi pegawai pajak. Jadi banyak pegawai pajak itu kena sanksi sebenarnya. Jadi ancamannya macam-macam di pasal 36 ayat 1 ya. Pertama, wajib pajak yang lalai ya atau sengaja dalam menghitung atau menetapkan pajak tadi itu ya, bisa aja ya. Wah, karena dia udah males gitu ya, jadi makanya ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi orang pajak gitu ya. Jangan lalai gitu ya. Karena dia kalau di sini sengaja ya, lalai aja kena ya, apalagi sengaja gitu ya. Dalam menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan dan berakibat kerugian negara, dia dikenakan sanksi. Nah, tapi memang di sini sanksinya tidak disebutkan secara detail ya. Dia hanya seperti sebuah pengulangan penegasan ya, bahwa dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksinya apa? Sanksinya nanti sanksi di bidang administrasi kepegawaian ya, karena dia kan pegawai pajak ini ASN ya, aparatur sipil negara ya, maka dia nanti bisa kena yang namanya tindakan indisipliner ya, sanksi administrasi kepegawaian ya di PP PP 53 ya, PP 53 apa PP berapa tuh? Peraturan pemerintah ya tahun tentang hukuman disiplin ya, mulai dari pemberhentian ya sampai nanti pengurangan penghasilan ya, penurunan pangkat dan lain-lain ya, teguran ya. Nah, itu merupakan bagian dari sanksi yang dikenakan kepada pegawai pajak tadi itu ya, yang dia lalai di dalam mengawasin, bisa aja gitu ya. Kok didiemin aja ini ya. Jangan-jangan apa udah bayar pajak lewat belakang gitu ya. Bisa-bisa aja gitu ya. Maka di sini memang di Undang-Undang KUP juga memberikan penghukuman kepada petugas pajak. Lain itu juga kaitannya dengan sanksi bagi pegawai pajak yang sengaja bertindak di luar kewenangannya ya. Nah, ya. Misalnya dia melakukan pemerasan gitu ya. Maka dia di sini diperiksa ya oleh unit internal Kementerian Keuangan ya, dalam hal ini Inspektorat Jenderal ya, dan dikenakan sanksi peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga untuk pegawai pajak ya yang melakukan ancaman dan menguntungkan dirinya sendiri, maka dia dikenakan pasal pidana ya, di pasal 368 KUHP. Kemudian untuk pegawai pajak yang menyalahgunakan kekuasaan ya, kemudian memberikan informasi atau menerima suatu pemberian, maka dia dikenakan pasal 12 Undang-Undang Tipikor ya. Jadi dia bisa kena KPK nanti ya, KPK ataupun tindak pidana korupsi ya. Yang terakhir, memang di sini ada juga yang namanya perlindungan kepada pegawai pajak ya. Apabila pegawai pajak itu sudah beritikat baik ya, menjalankan tugasnya dengan benar gitu ya, dia tidak bisa dilakukan tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Ini istilahnya adalah alasan pembenar gitu ya. Jadi memang karena orang pajak ini kan rawan gitu ya. Dia kan sebenarnya kalau kita berpikir positif, dia itu kan mengumpulkan penerimaan negara gitu ya. Memang tindakannya terkadang dianggap sewenang-wenang gitu. Padahal dia sebenarnya sudah menjalankan undang-undang. Dan di sini ada jaminan ya, perlindungan hukum di pasal 36 ayat 5 Undang-Undang KUP ini, dia tidak bisa dituntut secara perdata maupun secara pidana gitu ya. Ning ya? Jelas ya? Halo. Jelas, Pak. Oke, jadi ada hukumannya di pasal 36. Bagus nih pertanyaannya nih ya. Jadi keluar nih kalau ditanya gitu ya.
Pak. Jadi keluar ini. Ada lagi. Nah, jadi sebenarnya kita bahas pidana tadi udah pas ditanya sama Hening. Jadi ya itu ada pidana tadi kealpaan, kesengajaan gitu ya. Kemudian juga ada pidana karena faktur pajak bodong ya. Ada juga pidana karena pihak-pihak yang tidak membantu jalannya pemeriksaan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di pasal 41 huruf C, pasal 41C. Jadi semua orang. Kemudian juga kita lihat nanti ada yang namanya ini ya, ada yang namanya nah ini ya, penyertaan ya, delik penyertaan. Jadi kalau itu terkait dengan tindak pidana perpajakan, orang yang menyuruh ya, menganjurkan, membantu ya, nah itu juga kena gitu ya, itu juga kena ya dengan hukuman yang sama gitu ya. Itu ada di pasal 41A dan 41B Undang-Undang KUP ya. Jadi dia di sini dilihat ya, misalnya apa namanya, konsultan gitu ya, konsultan pajak ya, atau dia misalnya ikut memberikan ikut ngajarin lah gitu ya, ikut ngajarin perusahaan ya, atau wajib pajak untuk caranya bagaimana ya, fakturnya ya kita kecilin ya, fakturnya kita kecilin, pembukuannya dibikin double gitu ya, biaya-biaya yang harusnya nggak ada diadain ya, penghasilan yang tadinya ada diumpetin. Nah itu kan dia nyuruh gitu ya, nyuruh atau bahkan membantu gitu ya, dibantu sama dia wajib pajak ya, cara bikinnya bagaimana. Nah itu dia bisa kena yang namanya delik penyertaan ya, delik penyertaan, itu yang menyuruh, yang menganjurkan atau membantu ya. Nah, selain itu juga tadi ya, yang menghalangi atau mempersulit penyidikan ya. Jadi itu luas, jadi memang ini cakupannya tindak pidana perpajakan ini ya, baik itu yang menimpa, yang menjerat wajib pajak ya, yang menjerat pihak ketiga termasuk orang pihak-pihak yang turut serta ya, turut serta ini ada 3 tadi ya, yaitu yang menyuruh ya kan, menganjurkan dan membantu ya, semuanya terjerat ya oleh pidana perpajakan. Kemudian siapa yang menegakkan pidana perpajakan ini, yang menegakkan pidana perpajakan ini adalah nanti dari Direktorat Jenderal Pajak ya, yaitu penyidik pegawai negeri sipil ya, atau PPNS ya, dibantu dengan penyidik Polri ya. Jadi penyidik Polri dalam hal ini disebut sebagai Korwas ya, koordinator pengawas, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum ya di Polda, kepolisian daerah ya, di Polda ya. Nanti kewenangannya apa ya? Kewenangannya adalah kita lihat di sini ya. Jadi PPNS DJP itu Direktorat Jenderal Pajak di sini memiliki sejumlah kewenangan ya. Nah, ini ya, macam-macam kewenangan ya, A, B, C, D, E, F sampai huruf K ya. Mulai dari mencari data, mengumpulkan data ya, bukti ya, meneliti ya, meminta keterangan, memeriksa buku ya, menggeledah melakukan penggeledahan ya, meminta bantuan ahli ya, menyuruh berhenti atau melarang orang ya. Jadi ketika penyidik datang ya, nanti disuruh berhenti ya, jangan pergi dulu ya di ruangan itu ya. Kemudian juga memiliki kewenangan untuk memotret ya, jadi bisa memotret gitu ya, calon tersangka ya, atau tersangka ataupun calon tersangka ya, artinya tadi apa namanya, dalam proses penyidikan gitu ya, yang akan ditingkatkan menjadi tersangka, dia bisa melakukan pemotretan ya, mengambil gambar gitu ya, memanggil orang untuk didengar keterangannya ya, dan juga bisa melakukan penghentian penyidikan. Jadi bisa dihentikan penyidikan ya. Dalam hal apa penyidikan dihentikan ya? Tentunya nanti apabila di sini kita lihat ya, penyidikan dihentikan mana dia? Dalam hal tidak terpenuhinya bukti ya, dalam hal tidak terpenuhinya bukti. Nanti dilihat aja di slide-nya ada ya.
Nah, kemudian di sini yang namanya kewenangan untuk tidak ada kewenangan ya. Nah, Polri ya, meminta bantuan dari Polri ya. Nah, ini bisa dapat saya sampaikan seperti itu ya. Jadi memang di sini tidak ada kewenangan untuk menahan atau menangkap. Tapi ini pada bisa untuk melakukan tindakan paksa berupa penahanan ataupun penangkapan dari pelaku tindak pidana perpajakan ya. Itu ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Hah? Boleh. Kalau misalnya kita berkonsultasi ke konsultan pajak ya, Pak. Iya. Terus konsultasi kan kita sebelumnya itu telat bayar pajak atau ya tidak sengaja tidak membayar karena tidak tahu. Kemudian konsultan itu mengasih kayak hitung-hitungannya lah. Ternyata hasil dari hitungannya itu besar, Pak. Kemudian konsultan itu menawari harga gimana ya? Harga murah bayaran lebih murah lah pajaknya gitu. Cincai gitu loh, Pak. Itu gimana, Pak? Apa ya yang termasuk tadi itu pihak ketiga itu, Pak? Iya, ini tadi pasal berapa tadi? Pasal 43 ya. Ini ya, 41 pasal ini ya pihak ketiga tadi ya. Nah, ini ya. Pasal dia bisa kena pasal ini 41A ya. Termasuk yang menyuruh ya kan. Hati itu. Si konsultan yang jelas wajib pajaknya duluan yang kena ya kan. Wajib pajaknya kan kalau sebagai Pak, kita mengikuti harga yang ditawarin sama konsultan pajaknya gitu. Ya, mau tidak makan warga Indonesia yang penting selesai lah, lebih murah dari yang tanggung jawabnya tetap di wajib pajak ya, di penanggung pajak ya, karena dia sebagai wajib pajak. Dia sebenarnya kan dia wajib, sedangkan si konsultan tadi kan sebenarnya hanya perbantuan gitu ya, namanya aja konsultan gitu ya, mau dipakai usulnya jasanya boleh, mau nggak dipakai juga boleh gitu ya. Nah, pada saat kita tergiur gitu ya, nah ya pasti kena ya, dan si konsultannya juga pasti kena. Itu udah banyak gitu ya, banyak coba aja di googling gitu ya. Kemarin ada tuh ya di Tangerang di Tangerang tuh ya, ditangkep gitu ya konsultan ya, termasuk kasus yang Asian Agri yang sangat besar juga kan, karena konsultannya juga jago gitu ya, mainin pajak gitu ya, dan ada caranya gimana ngumpetin penghasilan ya. Nah, itu juga kan udah banyak gitu ya, udah banyak. Jadi ya kita ya jangan sampai gitu ya, jangan sampai gitu ya, kena nanti. Gitu ya. Siapa tadi nanya? Iya, Pak, saya, Pak. Bagus tanyaannya. Saya kira itu ya. Kira itu jam berapa nih? Udah 2:30 ya. Kita terakhir ini ya. Habis ini UAS gitu ya. Nah, ini materinya dibungkus aja. Materinya dibungkus. Artinya dibaca lagi ya. Udah banyak banget ya. Ini bekal yang luar biasa nih kalau nanti teman-teman mau lebih perdalam lagi ya, tentunya ya saran saya beli buku ya, beli buku ya. Saya sih nggak ngewajibin buku apa, itu memang buku pajak itu tebel-tebel gitu ya, nggak ada yang tipis gitu. Saya harus bermodal juga. Ya gimana mau tipis gitu kan, misalnya masalah SPT aja itu, waduh, udah SPT aja udah berapa ya kan, berapa macam itu kan, mau SPT masa ya kan, SPT masa aja ada, SPT masa PPN ya kan, macam-macam ya kan, ada PPh pasal 4 ayat 2 ya kan, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23 ya, 24, 25, 26, 27, 28.
Itu masing-masing SPT-nya sendiri-sendiri, ya kan? Itu cara bikinnya macam-macam. Emang pajak ini memang dahsyat lah gitu ya. Emang suatu bidang ilmu yang saya pikir sekarang sangat luas sekali ya. Sekira teman-teman nanti dari segi hukumnya minimal kita udah paham, gitu kan? Dari segi hukumnya udah paham tuh maksudnya apa? Ya kewajiban-kewajibannya gitu ya. Jangan sampai orang hukum melanggar hukum, itu nomor satu ya. Jadi nanti mulai sekarang ya minimal terhadap diri kita sendiri kita waspada gitu ya, minimal kita tahu konsekuensi hukum dari tidak menjalankan self assessment ya. Jadi self assessment itu kembali intinya dipahami sebagai kewajiban gitu ya. Jangan dipahami itu sebagai suatu opsi ya. Suatu fasilitas ya, kemudahan, bukan, itu kewajiban gitu ya. Jadi bukan kan self assessment, mau saya dong, saya mau lapor bebas, saya mau bayar bebas, enggak gitu. Itu kewajiban, ketika kita tadi tidak bayar ya pada waktunya, kita kena yang namanya sanksi administrasi ya, baik itu administrasi ya maupun pidana gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan asas-asas ya, di awal juga saya tekankan sangat penting sekali ya buat teman-teman ya. Saya kira itu ya. Kemudian upaya hukum juga kemarin sudah saya jelaskan. Jadi upaya hukum itu intinya sedikit ya. Kemarin kan baru keberatan banding ya, baru keberatan dan banding gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami di bidang perpajakan ini, upaya hukum keberatan dan banding itu akan menunda pelaksanaan eksekusi penagihan pajak ya. Tapi ketika dia ditunda, di situ ada konsekuensi hukumnya, yaitu berupa sanksi ya, sanksi berupa kenaikan ya 50% apabila nanti di keberatan dia ditolak ya. Jadi jangan coba-coba gitu, ini lumayan nih ya, kita daripada bayar ya kan, kita santai-santai dulu lah di keberatan ya kan putusannya 12 bulan. Nah ya. Tapi nanti kalau kita itu ditolak ya, hutang pajak yang tadinya misalnya kemarin saya contohin 10 juta naik jadi 15 juta gitu ya, gitu juga dibanding ya. Naik lagi dia sanksinya menjadi 100%. Nah, ini yang perlu teman-teman catat, bahwa keunikan dari upaya hukum keberatan banding di satu sisi dia memang menunda eksekusi dari penagihan pajak ya, tapi di sisi lain nanti akan ada yang namanya resiko dikenakan kenaikan apabila keberatan atau bandingnya ditolak gitu ya. Nah, tapi ada upaya hukum lain yang disebut dengan gugatan ini ya. Jadi nanti teman-teman lihat di sini, ini catat ini ya. Jadi ini bekal yang sangat luar biasa ya buat teman-teman. Ada yang namanya gugatan. Gugatan itu apa ya? Gugatan itu intinya adalah yang selain dari keberatan banding. Maka dia nanti masuk ke gugatan. Apa saja yang bisa digugat? Nah, sini ya. Nah, ini kita mundur lagi sedikit ya, karena kemarin saya kayaknya ini belum saya jelasin ya. Jadi untuk gugatan ya, mana dia ya? Gugatan ke pengadilan pajak ya. Gugatan ke pengadilan pajak. Ini ya. Nah, ini atas ini ya. 1, 2, 3, 4 ini. Pertama atas penagihan pajak ya, atas penagihan pajak ya. Maka dia dilakukan gugatan. Jadi kalau udah terlanjur ditagih gitu ya istilahnya gitu ya. Udah terlanjur keluar surat paksa, surat perintah penyitaan, surat lelang ya, kebutuhan pencegahan ya, atau keputusan-keputusan lain yang selain SK keberatan ya, juga di sini termasuk juga penerbitan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur, maka kita bisa melakukan gugatan. Jadi di sini terbuka ranah upaya hukum yang sangat luas yang namanya gugatan, dan gugatan ini tidak menunda ya. Bedanya dengan keberatan banding, gugatan ini tidak menunda eksekusi penagihan. Jadi tetap itu yang namanya penyitaan ya, namanya pelelangan tetap jalan terus ya, walaupun upaya hukum gugatan dijalankan. Tapi nanti ada ya, ini catat ya, yang namanya permohonan putusan sela ya. Permohonan putusan sela. Mana di? Aduh. Halo. Ada yang namanya apa? Permohonan putusan sela. Iya, di mana sih? Nah, ini ya di gugatan. Nah, jadi di gugatan ini ya. Nah, pertama gugatan ini objeknya tadi ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi luas ya. Intinya dapat saya katakan selain keberatan banding masuk ke ranah gugatan ya.
Nah, gugatan banyak sekarang rame ya di pengadilan pajak ya, gugatan. Tapi jangan sampai salah, kalau itu masuk ke surat-surat ketetapan yang namanya SKP ya, baik itu SKPKB, SKPKBT, SKPKBLB, SKPN yang depannya SK, surat kebutuhan itu masuk ke ranah keberatan banding ya. Jangan salah kamar ya. Tapi selain SK ini yang namanya STP, yang namanya surat pembetulan ya, yang namanya surat paksa, yang namanya surat lelang, yang namanya surat sita, yang namanya pencegahan ya. Keputusan di luar SK ini dia masuk ke ranah gugatan. Catat ya teman-teman ya. Ini penting ini kalau menguasai ini wah, jaya nanti ya. Jadi masuk ke gugatan ya. Nah, tadi gugatan ini tidak menghalangi, tidak menunda proses penagihan. Nah, tapi di sini ada yang namanya permohonan putusan sela. Jadi teman-teman bisa melakukan permohonan putusan sela ya. Di pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan ya ditunda ya. Ditunda selama pemeriksaan sedang berjalan ya. Ini ya. Jadi bisa ya, misalnya tadi ya kita disita mobil gitu ya. Nah, mobil ini kan penting buat kita ya. Kita misalnya supir angkot gitu, kesian banget. Misalnya mobil ini kita pakai buat kerja gitu ya. Oh disita sama orang pajak, kita mau makan apa gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa minta nanti permohonan putusan sela ke pengadilan pajak, Pak Hakim, minta tolong Pak Hakim, ini mohon mobilnya dikembaliin dulu, saya kalau nggak mobil ini dikembaliin, saya nggak bisa kerja, anak-anak istri saya mau makan apa. Nah ini nanti dikabulkan insya Allah ya, kalau hakimnya baik gitu ya. Intinya ya gitu ya teman-teman, dipahamin ada yang namanya proses permohonan putusan sela ya. Kemudian juga ada nanti yang namanya proses perlawanan ya. Perlawanan pihak ketiga ya. Mana dia? Perlawanan pihak ketiga. Nah, ini ya. Nah, ini perlawanan atau sanggahan ya, istilahnya sanggahan ya. Jadi ada upaya hukum yang namanya sanggahan ya. Halo. Ada upaya hukum. Nah, ada upaya hukum yang dicatat. Ya, Pak. Tapi sih ntar saya upload lagi ke YouTube ya. Soalnya emang saya kalau ngomong nyerocos terus ya. Uyang nyatetnya ya. Ntar aja pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dicatat ya. Ini penting ini. Jadi ada yang namanya sanggahan pihak ketiga ke pengadilan negeri. Itu dalam hal apa? Dalam hal ada pihak ketiga yang dirugikan oleh tindakan penagihan yang dilakukan oleh aparat pajak. Misalnya tadi mobil ya. Mobil mencita aja sama orang pajak ya, sama juru sita. Padahal bukan mobil si wajib pajak. Ini mobil minjem ya. Mobil minjem dipakai dikiranya punya si penanggung pajak, disita sama orang pajak. Ya yang punya mobil marah. Nah, dia kemana upaya hukumnya? Nah, kalau di Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa ini ya, di pasal 38 dia melakukan sanggahan istilahnya ya. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, diajukan ke pengadilan negeri. Oh, ini catat ini, kita keluar di UAS nih ya. Nah, jangan cuma karena UAS saja kita belajar ya. Karena kita butuh ilmu ya kan, apalagi ini kan lawyer ini ya. Pendapat-pendapatnya mahal kalau lawyer. Gitu ya. Jadi ada yang namanya sanggahan pihak ketiga ya. Catat ya udah ya. Di pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, kemudian kalau upaya hukum atas gizeling ya atau penyanderaan itu juga ke pengadilan negeri. Jadi ada dua ya. Catat ini ya, ada dua jenis upaya hukum di bidang perpajakan yang memang secara normatif di Undang-Undang Perpajakan, di Undang-Undang KUP diberikan wewenangnya kepada pengadilan negeri ya. Pertama adalah ini nanti keluar nih kayaknya ya. Keluar ini di UAS ini ya. Nanti pertanyaannya jelaskan dua upaya hukum di bidang perpajakan ya kan yang bisa diberikan kepada yang memang kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Ya itu tadi ya, pertama sanggahan pihak ketiga ya terhadap kepemilikan barang yang disita, yang kedua terkait dengan gizeling ya atau penyanderaan. Nah, itu juga merupakan ya ranah dari pengadilan
pengadilan negeri ya. Jadi giseling, catat ya, giseling atau penyanderaan itu upaya hukumnya ke pengadilan negeri. Loh, kok ini ada ini keluar? Oke guys, saya kira itu ya. Nah, saya kira itu, ini karena udah jam 3 hampir ya. Gimana masih ini? Udahlah ya. Saya kira udah cukup ya, nanti ini saya download, saya rekam ya, nanti saya upload juga ke Facebook, nih kayaknya yang ke Facebook, ke YouTube. Teman-teman yang nanti mau catat lagi, ya dicatat karena ini memang penting, jarang-jarang ini ya. Ilmu begini jarang yang nguasain ya, dosen-dosen juga kalau dia nggak praktek di lapangan ya litigasi pajak, dia nggak tahu ya baca, karena memang peraturan perpajakan itu sendiri tersebar ya di banyak undang-undang ya. Kedua, praktek-prakteknya juga terkadang beragam gitu. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, luar biasa ini kelas ini ya, termasuk yang kelas favorit saya ini ya. Karena semangat terus. Ya lucu-lucu lagi ya. Lucu-lucu, makasih Pak. Lucu-lucu. Masih ada pertanyaan nggak nih? Pak, udah ya? satu lagi aku mau nanya. Satu lagi. Gimana? Pak, udah masuk. Soalnya dua. Rame amat. Soalnya dua. Kayak di pasar. Bisa jadi. Oh, belum. Apa nih? Sandi, halo. Pak. Hah? Sandi di mute aja, Pak. Sandi ya? Oh iya nih. Lagi bikin YouTube itu dia tuh. Dah. Ayo apa nanya apa nih? Pak, kalau udah masuk putusan sela, itu dia kan misalnya di yang tadi masalah mobil itu dia nggak bisa ditarik lagi kan ya mobilnya, disita, tetap disita. Masih. Nah, nanti dia bisa ngajuin banding lagi nggak Pak untuk ngambil mobil itu? Gini, jadi kan ceritanya kan mobilnya kan disita gitu ya. Mobilnya disita oleh tadi ya di pasal 38 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, yaitu permohonan putusan sela ya kan. Nah, jadi kalau mobilnya disita ya kan, mobil dia disita, ada dua upaya hukum. Yang pertama dia mengajukan gugatan dulu ya kan, mengajukan gugatan ke pengadilan pajak ya kan, berdasarkan pasal 43 pasal 43 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, kemudian karena proses gugatan itu lama gitu ya kan, gugatan lama ya. Pertama dia harus dari tergugat selama jangka waktu 1 bulan ya kan, lama ya. Kemudian belum menunggu panggilan sidang, nanti belum proses sidangnya, bisa 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kan ini mobil dia butuh. Nah, akhirnya dia mengajukan permohonan putusan sela ya kan, ada bersamaan dengan gugatan ya. Jadi gugatan di dalamnya ada satu permohonan atau petitum khusus yang isinya adalah memohon putusan sela agar diputus mobilnya, dikembalikan kepada penanggung pajak ya, kepada penggugat pada kesempatan pertama gitu ya, sebelum sidang dibuka. Jadi nanti hakim akan menerbitkan yang namanya putusan sela ya. Putusan sela itu kan bersifat provisional, artinya bersifat sementara gitu ya. Artinya putusannya itu nanti akan disita oleh petugas pajak misalnya, dikembalikan gitu ya. Tapi nanti dia tidak inkrah, karena kan begitu sidangnya dibuka akan diproses lagi pokok gugatan, misalnya nanti pokok gugatannya terkait dengan terkait dengan prosedural pajak gitu ya, terkait misalnya dengan kewenangan pajak ya, terkait juga mungkin nanti dengan hitung-hitungan pajak juga gitu ya. Nah, kemudian diputus oleh hakim sebaliknya, oh ternyata penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah benar gitu ya. Nah, maka tadi mobil yang berdasarkan putusan sela itu dikembalikan lagi ke pajak gitu ya. Kemudian upaya hukumnya apa? Nah, di sini memang langsung inkrah gitu ya. Langsung inkrah, karena pengadilan pajak ini putusannya adalah putusan yang sama dengan derajatnya dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Tidak bisa lagi dilakukan upaya hukum banding ya, walaupun namanya gugatan. Lazimnya gugatan kan ada banding ya, tapi memang di hukum acara pengadilan pajak ini beda gitu ya, gugatan putusannya langsung inkrah. Nah, nanti ada upaya hukum yang berikutnya,
yang disebut dengan upaya hukum PK. Tapi upaya hukum PK ini kan upaya hukum luar biasa ya, tidak menunda proses eksekusi tadi ya. Kalau barangnya sudah ditetapkan oleh pengadilan pajak untuk disita ya, dia bisa dilakukan pelelangan gitu ya. Proses PK tidak menunda yang namanya pelelangan ya. Nah itu ya jawabannya ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, oke. Bagus ya, pertanyaannya luar biasa. Ini kalau nggak ditanya kadang-kadang kita nggak keluar ini ya. Baik, terima kasih ya. Udah jam 3, bentar lagi ya. Nanti habis ini ada kuliah lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti nanti tinggal UAS aja ya, tinggal UAS. Nanti kalau sambil nunggu UAS ya masih kurang ada yang jelas, silahkan ya bisa japri ke saya. Ya saya juga udah banyak ngupload ya, mulai dari kuliah saya dengan kelas-kelas lain itu saya uploadin sengaja ya, bukannya buat apa-apa gitu ya. Maksudnya ya biar teman-teman di masa pandemi ini kan mau ketemu saya susah gitu ya. Jadi ya tonton aja itu video-video ya kan. Tonton aja itu, nanti kalau ada yang kurang jelas komen di situ ya kan. Komen, tanya, nanti akan saya jawab. Jadi ilmu tetap dapat gitu ya. Jangan karena COVID ya kita ilmu nggak dapat gitu. Jadi pengalaman saya justru ini lebih efektif ya. Lebih efektif gitu ya. Yang penting ada pulsa gitu ya. Kalau nggak ada pulsa ya habis ya. Apa? Hah? Apa? Sama masalahnya. Pulsanya sekarat. Nah itu kalau nggak ada pulsa udah selesai hidup kita ya. Nah, makanya kita berdoa semoga selamat selesai ya wabah ini ya, dan jaga kesehatan ya, tetap semangat kuliah sampai selesai, jangan sampai nggak selesai tanggung gitu kan, dapat gelar SH kan lumayan kan, bisa jadi lawyer kan, bisa jadi apa banyak lah kita ya. Baik, terima kasih. Berikutnya saya tutup ya, saya tutup. Lagi saya mohon maaf apabila dalam pertemuan kita yang 14 ini ada kesalahan ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.